kemudian ketika PDIP Ganjar itu Menurut adalah saya, trigger untuk semua orang trigger akhirnya yang gitu. kan sebelumnya ketika gagalnya Piala Dunia juga banyak partai berkumpul di tempat di PAN. Tapi yang ditokohkan di sana kan bukan ketua PAN tapi Pak Prabowo. Makanya ada gagasan koalisi besar pada saat itu. Jadi menurut saya memang Pak Prabowo sekarang fokusnya memang untuk membangun koalisi besar ini di tengah. Di tengah ekstrim kiri, ekstrim kanan ini Pak Prabowo pengen jadi jalan tengah gitu. Makanya juga rajin mengunjungi orang-orang yang sebenarnya nggak punya tiket. Masih suasana Lebaran, kita lihat Pak Prabowo juga menjalani sejumlah safari dalam suasana silaturahmi begitu. Tapi mengapa kemudian rasanya cukup gencar setelah pengumuman nama Ganjar di hari Jumat kalau tidak salah, itu langsung menemui beberapa tokoh. Anda melihat ini kegesitan, keterdesakan atau seperti apa? Oh enggak, kalau dari konteks bicara Pilpres memang harusnya sekarang sudah mulai sprint ya menuju stadion ya. Perlombaan lari untuk mendapatkan tiket masuk stadion ini sudah mulai sprint ya. Kalau kemarin-kemarin kan larinya ya rata-rata angin aja lah begitu kan. Kalau sekarang sudah kecepatannya sudah mulai ditambah. Jadi semua orang yang punya potensi untuk maju Pilpres pasti menambah sprintnya untuk segera memastikan tiket. Di mana kemudian triggernya? Apakah kemudian ketika PDIP Ganjar itu adalah trigger untuk semua orang? Trigger yang gitu? Kan sebelumnya ketika gagalnya Piala Dunia juga banyak partai berkumpul di tempat di PAN. Tapi yang ditokohkan di sana kan bukan ketua PAN tapi Pak Prabowo. Makanya ada gagasan koalisi besar pada saat itu. Jadi menurut saya memang Pak Prabowo sekarang fokusnya memang untuk membangun koalisi besar ini di tengah. Di tengah ekstrim kiri, ekstrim kanan ini Pak Prabowo pengen jadi jalan tengah gitu. Makanya juga rajin mengunjungi orang-orang yang sebenarnya nggak punya tiket loh. Yang dikunjungin Pak Prabowo ini kan nggak ada yang punya tiket. Pak Jokowi nggak menyediakan tiket, Pak Wiranto nggak menyediakan tiket, Pak Mahfud nggak menyediakan tiket, Pak Agung Gumelar, Hendro Priyono segala macam nggak ada yang punya tiket. Atau yang memang tidak terkait dengan Anda katakan tadi kanan dan kiri tadi. Kalau kunjungan-kunjungan ini menurut saya Pak Prabowo ingin menunjukkan bahwa misalnya dia nggak ada dendam loh. Sebagian orang yang dia kunjungi adalah orang yang memecat dia loh. Jenderal-jenderal yang merekomendasikan pemecatan dia. Atau mungkin berseberangan pada pemilu sebelumnya. Dua pemilu sebelumnya berseberangan dengan dia nggak ada dendam. Ya, dan dia ingin mensolidkan basisnya dia nih. Kan satu alumni korps yang sama nih. Bagaimana mau jadi presiden Indonesia sementara alumni korps yang sama aja belum bisa dia satukan. Nah, sekarang dia mau tunjukkan itu. Saya nggak ada dendam. Saya kunjungi yang senior, saya kunjungi. Yang junior mungkin berkunjung sama dia, tapi yang senior dia kunjungi. Berarti artinya kemudian hari ini seorang Prabowo Subianto ingin menunjukkan bahwa dia humble, dia bisa berkomunikasi, dia bisa ex-militer, senior itu ada kemudian di pihak dia, bukan di dua pihak lain yang juga sudah deklarasi gitu. Kita nggak tahu apakah senior-senior ini sudah ada di pihak Pak Prabowo, tapi dengan penampilan publik seperti ini, kan nggak salah juga orang beranggapan bahwa ini sudah kompak nih. Orang-orang yang dulu berseberangan dengan Pak Prabowo kayaknya sekarang kompak nih di belakang Pak Prabowo, kan nggak salah, image itu kan nggak salah. Jadi menurut saya sekarang membaiklah Pak Prabowo yang dulu konon ya dimusuhi oleh banyak jenderal, sekarang kayaknya jenderal-jenderal ini sangat baik dengan Pak Prabowo. Tapi gini, momentumnya rasanya cukup berdekatan dan cukup rasanya ketika Ganjar di hari Jumat ini kemudian sehari setelahnya langsung orang kan akhirnya mencocokkan begitu Mas. Bagaimana Anda melihat? Menurut saya nggak apa-apa loh. Maksudnya ada momentum, kemudian jadi momen silaturahmi, dan silaturahminya apakah ada bumbu politik atau enggak, menurut saya enggak masalah gitu. Karena hari ini juga kita dalam waktu yang bersamaan menjelang pemilu. Jadi ada momen silaturahmi ini kemudian berubah jadi silaturahmi politik, itu sesuatu hal yang wajar. Tapi bahwa silaturahmi itu dibuka, buat saya itu positif sekali. Yang nggak positif itu kan justru ini udah mau jelang pemilu tapi masih menutup diri, kemudian nggak mau silaturahmi kemana-mana, itu yang justru aneh. Tapi kalau misalnya menjelang pemilu, walaupun pemilunya masih 1 tahun kurang ya, tapi orang sudah membuka silaturahmi, membuka komunikasi, baik itu komunikasi kepada yang punya tiket maupun yang tidak punya tiket nih. Menurut saya itu sangat positif sekali karena itu yang harus dibuka. Justru aneh kalau menutup diri nggak membuka silaturahmi kan justru aneh gitu. Tapi begini Mas, ketika di awal tahun nama Pak Prabowo bahkan lebih tinggi dari nama seorang Ganjar itu kan kemudian banyak menyebut rebound karena
endorsement dari seorang Jokowi begitu. Tapi kemarin kemudian Pak Jokowi juga ada di deklarasi seorang Ganjar Pranowo. Artinya ketika sehari setelahnya Pak Prabowo menemui Pak Jokowi, ini kan seakan-akan bertanya, loh kemarin endorse tapi kok berbeda akhirnya. Anda melihat begitu juga? Enggak, saya yakin Pak Jokowi akan endorse siapapun calon yang maju. Siapapun calon yang dapat tiket, saya yakin akan dapat blessing dari Pak Jokowi. Tapi kemudian dengan akhir tahun hingga Maret paling tidak, kita lihat nama Pak Prabowo selalu muncul, bahkan Kepala BIN saja sudah mengatakan aura Pak Jokowi sudah berpindah. Ini kan artinya cukup kental begitu endorsement saat itu. Nggak ada rusak dan nggak ada turun kan, hasil survei Pak Prabowo kan nggak turun. Ganjar dari akhir tahun lalu di atas Pak Prabowo iya. Tapi kalau nanti survei habis Lebaran belum tentu loh. Belum tentu loh. Dan dalam semua, kalau data yang kita punya, dalam semua skenario head to head belum pernah Pak Prabowo kalah dengan Ganjar. Jadi menurut saya Pak Prabowo ini kan veteran pilpres. Dia punya basis suara sendiri, ya. Dan sekarang mungkin dia juga punya dukungan dari sebagian pemilih Pak Jokowi. Sebagian pemilih Pak Jokowi yang nggak dukung Ganjar mungkin memilih Pak Prabowo, bukan milih Anies kan gitu. Jadi dari hasil survei Pak Prabowo punya angka yang signifikan. Bahkan kalau head to head Pak Prabowo versus Anies, Pak Prabowo versus Ganjar, Pak Prabowo belum kalah menurut saya. Tapi sampai data hari ini kita yang miliki Pak Prabowo belum pernah kalah kalau head to head. Kalau 3 nama mungkin dia kalah. Kalau 2 nama itu masih lebih unggul ya dalam data Anda begitu ya. Tapi ini menarik juga bahwa ketika saya kembali menggunakan terminologi atau perspektif, kemudian Pak Jokowi mengendorse Prabowo dalam beberapa waktu terakhir. Tapi kemudian dengan Pak Jokowi juga ada di lokasi pencapresan Ganjar, ini kan publik akhirnya bingung begitu loh. Ketika harus seakan-akan mendukung Prabowo tapi hari ini mendukung Ganjar. Bagaimana ketika 2 nama ini head to head? Harus bingung lihat gini, Pak Jokowi itu kan presiden Indonesia. Ya, kalau Ganjar maju nggak didukung oleh Pak Jokowi kan juga ada. Apalagi dari partai yang tempat Pak Jokowi berasal. Pak Jokowi hadir di sana. Tapi bahwa besoknya Pak Jokowi menerima Pak Prabowo, bahkan dipublikasikan di Instagramnya Pak Jokowi dipublikasikan, di Instagramnya anak-anak Pak Jokowi juga dipublikasikan. Menurut saya itu juga blessing terhadap Pak Prabowo. Tapi tidak ada ketakutan misalkan akan pengurangan dukungan misalkan dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo dengan akhirnya Ganjar namanya sudah ini kan jelas. all the president man nih. Pak Prabowo presiden man, Pak Ganjar presiden man. Jadi dua-duanya mendapatkan kasih sayang dan blessing dari Pak Jokowi kan wajar. Jadi kalau publik bingung justru aneh, kenapa bingung? Mana yang lebih disayang kalau Anda lihat sekarang? Kenapa harus milih? Kenapa masyarakat kan bisa ini disetujui oleh Pak Jokowi, ini juga disetujui oleh Pak Jokowi. Justru di sana masyarakat bisa memilih. Oh, kita bisa pilih, boleh Ganjar oke, pilih Pak Prabowo juga oke. Tapi tidak Anda melihat ada salah satu yang lebih unggul hari ini setelah Lebaran paling tidak momentumnya? Justru naif, bukan naif. Justru aneh kalau kita merasa masyarakat harus pilihannya ditentukan oleh Pak Jokowi. Kan masyarakat bisa pilih sendiri. Tapi bahwa masyarakat bisa melihat bahwa oh ini direstui oleh Pak Jokowi, misalnya pendukung Pak Jokowi, ini juga direstui oleh Pak Jokowi, jadi dia bisa merdeka memilih. Dia nggak merasa bersalah memilih Ganjar, dia nggak merasa bersalah juga kalau memilih Pak Prabowo. Tapi artinya kalau begitu, kalau kemudian saya ingin menarik kemudian suara seorang Jokowi dari 2019, artinya kan tidak solid akhirnya bisa diturunkan pada seorang Ganjar atau Prabowo kemudian. Mana yang lebih untung Anda melihat? Kalau Pak Prabowo, dia kan sudah punya basis massa sendiri. Dia dapat limpahan dari sebagian pendukung Pak Jokowi juga nggak apa-apa. Berarti yang rugi Ganjar dong kalau menurut Anda begitu. Ketika misalkan Ganjar harusnya dari Pak Jokowi, kemudian akhirnya terbagi 2 hari ini. Nggak akan mungkin, secara teoretik maupun secara praktis, nggak akan mungkin seluruh suara Pak Jokowi dikasih ke satu orang, itu nggak mungkin. Dan Pak Jokowi nggak bisa, ini kan bukan kayak transfer duit, saya punya uang 100.000 kemudian saya transfer 100.000, nggak bisa begitu. Ini kan harus diusahakan juga oleh masing-masing calon. Pak Ganjar kalau mau dapat suara seluruh pemilih Pak Jokowi ya berusaha lah sendiri. Masa terima transferan? Kan nggak mungkin. Gitu juga dengan Pak Prabowo. Kalau pengen punya juga suara dari pendukung Pak Jokowi ya berusaha lah sendiri. Masa tunggu transferan juga? Jadi menurut saya pola pikirnya jangan kemudian calon presiden berikutnya terima transferan dari Pak Jokowi. Dia harus berusaha dong. Bahwa dia dapat blessing, iya. Kalau begitu dari 2 nama yang kita bahas itu, Mas Hasan, siapa yang kemudian masih lebih unggul paling tidak dapat transferan lebih banyak kalau analoginya itu tadi? Kalau dari sisi profil karakter, Ganjar lebih mirip Pak Jokowi. Makanya sebagian besar pemilih Pak Jokowi pilih Ganjar. Tapi nggak semua pemilih Pak Jokowi pilih Ganjar. Namanya juga nggak mungkin ditransfer 100% itu. Nggak mungkin dapat warisan 100% juga. Sebagian pemilih Pak Jokowi kelihatan memilih Pak Prabowo. Ya kan? Mungkin sebagian kecil lagi ada yang milih Anies. Tapi sebagian, ya pokoknya Ganjar, Pak Prabowo, Anies. Itulah ranking-rankingnya. Tapi kan Pak Prabowo
walaupun nggak begitu banyak dapat pemilih dari Pak Jokowi sekarang misalnya, tapi dia juga punya basis massa sendiri. Oke, berarti kondisi hari ini itu tidak dirisaukan begitu ya oleh Pak Prabowo ya, artinya menurut Anda ya? Menurut saya Pak Prabowo justru sangat nggak risau. Pak Prabowo itu ngelawan Pak Jokowi yang begitu hebat aja kalahnya tipis kok. Oke. Apalagi kalau harus berhadapan dengan Ganjar yang sudah pasti nggak sehebat Pak Jokowi. Oke, tapi kalau begitu, ketika Anda mengatakan tadi bertemu dengan orang-orang yang tidak punya tiket, tapi kenapa kemudian bertemunya dengan ARB, ketemunya dengan Erlangga yang kemudian ini menjadi kalau satu itu kan pemilik tiket. Kalau Pak Erlangga kan pemilik tiket. Satu sudut yang memang tidak ada di kanan ataupun kiri seperti yang Anda sebutkan di awal tadi. Kalau menurut saya sekarang ya dengan konstelasi politik sekarang ada perkubuan yang sangat diametral antara pendukung Ganjar dengan pendukung Anies. Pak Prabowo jadi jalan tengah. Uniknya Pak Prabowo jadi jalan tengah sekarang. Oke. Ya. Nah, kalau dia jadi jalan tengah, partai-partai yang ada di tengah menurut saya prioritas pertama itu tentu bergabung dengan Pak Prabowo. Partai Golkar, PKB, PAN, yang kayak gitu-gitu pasti prioritasnya bergabung dengan Pak Prabowo hari ini. Nah, sekarang tinggal Pak Prabowo nih. Ya, Pak Prabowo cekatan nggak membungkus partai-partai yang sudah punya potensi besar ke arah dia nih, cekatan nggak? Kalau nggak cekatan, mungkin bisa diambil satu-satu sama orang lain nanti. Kayak hari ini P3 sudah diambil sama PDIP misalnya. Iya, diambil sama Ganjar lah, bukan diambil sama Ganjar lah. Ya berarti Pak Prabowo harus segera solidkan yang 4 ini. Gitu. Kalau nggak nanti diambil lagi satu-satu, nanti Pak Prabowo nggak punya teman kan.